Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu? Halo. Halo, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, masih ada yang tahu hari ini hari apa ya? Hari apa dan tanggal berapa hari ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Waduh, 20 siswa di sini nggak ada yang tahu ini hari apa dan ada apa ya di hari ini. Vincent ulang tahun. Bukan hari ini Hari Belajar Bahasa Indonesia. Salah. Apa yo? Bentar ya, kita hormati dulu ya. Silakan teman-teman, kameranya dibuka ya. Anderson, tolong difoto. Oke, baik teman-teman. Betul sekali seperti kata Ellen tadi ya, kita memperingati Sumpah Pemuda. Baik, Ibu kita akan menyaksikan sedikit film tentang Hari Sumpah Pemuda. Ya, kita ambil dari berita CNN Indonesia. Mungkin kalian sudah pernah lihat, tapi Ibu akan share kembali untuk mengingatkan peringatan Sumpah Pemuda hari. Kok ini? Kok salah? Salah. Sebentar. Kenapa ini?
Bentar ya teman-teman. Lag lagi. Sebentar ya. He prakonco, kang duweni jiwa mardika lan kebak ing panggayo. Aja nggugu karepmu dhewe kang ugal-ugalan. Nanging duwe kaluhuran. Kosong sedikit bagus, bangsa punama. Negeri ini masa depan, adi saya pembahu. Yang saya bikin ancor, persatuan dan baku seteru. Pendapat yang sama, itu subiasa. Kang pedang sarupa, dan gabe alasan, gabe marsirang. Wahai akadongan, saatna sonari hita, marsitio pantangan. Saling mendukung tumerai angan-angan. Setuju kalau orang petung padara satu. Tanah air Indonesia. Orang ini satu bangsa. Bangsa Indonesia. Dan orang bahasa satu. Bahasa Indonesia. Amargo kita. Karena katong semua, Alani hita, Karena orang Indonesia. Oke. Oh ya, Ibu juga mau memberikan satu film kembali. Film ya, ini sebenarnya TikTok ya. TikToknya tapi belum Ibu ambil masih videonya. Nanti kalau pakai TikTok takutnya kena copyright ya. Jadi ini adalah pemenang TikTok tingkat SMP dan SMA, pemenang juara 1. Ya, kemarin kan Ibu sempat siapa yang mau ini di kelas 12, ternyata tidak ada yang mau berpartisipasi ya dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda di mana lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Ibu, mari kita saksikan. Bentar. Oke, semoga masih bisa kebuka nanti. Inilah dia pemenang juara 1 TikTok JTS tahun 2021. Indonesia tanahku lahir.
Bagaimana menurut kalian? Layak kan dia menang juara 1 ya? Itu nyanyi sendiri. Lagunya mungkin kakaknya kali ya mainin piano atau si Chen sendiri. Ya. Oke, yuk beri applause secara virtual buat pemenang juara 1 TikToker kita. Coba Vincent ikut sama siapa? Sama ini Winston. Wah, pasti menang deh. Dedeknya telah kirim. Ya. Oke, baik, Ibu absen dulu ya. Ketika Ibu Rika absen, Ibu panggil namanya, tolong kalian jawab dengan mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda. Ya. Dimulai dari Jonathan. Silakan. Jonathan ada? Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Brian. Selamat Hari Sumpah. Sumpah apa? Belum selesai udah dimatiin duluan Brian nih. Anderson. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke. Martin. Charlene. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, Joanna. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Samantha. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kezia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Luiza. Ini ada kabar nggak sih ya dari Luiza ini? Dari awal masuk loh, tidak ada. Bagaimana Anderson? Luiza? Sudah. Kayaknya masuk minggu pertama doang, Bu. Minggu pertama emang Luiza masuk? Minggu pertama kayaknya belum ada BI deh pas itu. Iya. Terus sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang belum. Tapi pelajaran lain dia masuk nggak sih, Luiza? Enggak juga. Enggak juga, bener nih ya. Hanya kirain ibu hanya pelajaran ibu aja gitu loh. Apakah ada masalah jaringan atau emang tidak suka dengan ibu yang ajar, ya nggak apa-apa. Nanti bisa kita tukar kembali dengan Ibu Didi di kelas semester 2-nya misalnya begitu. Kan kalau butuh koreksi juga ya. Oke. Ian. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih Ian. Yolanda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Sam. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Vincent. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Winston. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Cheryl. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Helen. Betty. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Kisa. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke. Alam. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Fiona. Paul. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, baik. Terima kasih. Nggak apa-apa ya kalau belum begitu bisa untuk ininya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bagus, terima kasih atas kekompakannya. Sayang sekali ya Luiza tidak hadir hari ini. Padahal jika Luiza hadir, kelas kalian kompak semuanya hadir. Oke, baik. Kita masuk kepada materi yaitu yang terbaru yaitu teks editorial. Ya. Kalian bisa buka bukunya. Oke, sudah. Kita akan masuk kepada bab 3 yaitu aktualisasi redaksi dalam teks editorial. Ya.
Di sini kita akan belajar menentukan informasi dalam teks editorial, menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, menentukan struktur dan kebahasaan teks editorial, dan yang terakhir adalah menyusun teks editorial. Nah, teks editorial ini akan Ibu jadikan midterm yang kedua, ya teman-teman. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Yang teks sejarahnya silakan kirim ke Google Classroom saja ya, tidak perlu dipresentasikan lagi kembali ya, karena kita hanya seminggu sekali, tidak cukup waktunya jika membahas keseluruhannya. Sorry iya benar-benar. Buku ini berarti nanti di semester 2 kita hanya 2 bab ya teman-teman. Setelah itu selesai. Baik. Di teks editorial ini ya, di dalam buku kalian bisa lihat bukunya halaman 49. Ya. Pasti teman-teman sudah pernah lihat atau membaca surat kabar baik dalam bahasa Inggris, Mandarin, ataupun dalam bahasa Indonesia. Ada berbagai tulisan, ya. Tulisan tersebut ada yang ditulis oleh redaksi dan ada yang ditulis oleh penulis luar atau masyarakat umum. Dulu almarhum suami Ibu Rika ini suka sekali menulis, ya. Dia suka membuat tulisan dikirim ke Kompas. Biasanya Kompas dengan surat kabar yang lain itu dia fee-nya atau apa sih istilahnya ya namanya ya, hasil jeripaya hasil menulis itu lebih tinggi daripada surat kabar yang lain ya. Jadi di sini penulis luar ya. Nah, di mana tulisan yang ditulis oleh redaksi diantaranya itu ada berita, artikel, dan editorial atau tajuk rencana. Sementara yang ditulis oleh penulis luar redaksi atau masyarakat umum biasanya opini atau surat pembaca. Dulu suami Ibu itu menulis tentang opini. Orang miskin dilarang sakit. Ya, orang miskin dilarang sakit atau orang miskin dilarang sekolah. Dilarang sakit. Kalau dilarang sekolah ya, lupa Ibu waktu ada itunya hasil karyanya ya. Jadi di situ dituliskan bahwa ya menceritakan bahwa ya dulu ya pada saat itu ya, biasanya tahun 2013 ya, di mana ya obat-obat itu waktu itu mahal ya, tidak seperti sekarang ya, ada BPJS ya, ada asuransi kesehatan dan bayarnya itu juga tidak mahal ya, bukan asuransi swasta ya, jadi BPJS, jadi sekarang agak lebih ringan ya daripada beberapa tahun yang silam. Nah, salah satu tulisan yang menarik dalam surat kabar itu adalah tajuk rencana ya teman-teman, atau editorial. Nah, tajuk rencana atau editorial itu menarik untuk dibaca karena berisi pemikiran surat kabar terhadap suatu permasalahan yang sedang hangat terjadi atau dibicarakan. Ya, tajuk rencana ini mengungkapkan visi dan pandangan redaksi atas topik yang dibahas. Nah, tulisan dalam tajuk rencana harus seimbang. Misalnya menawarkan solusi atau permasalahan yang sedang hangat terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi teks editorial ini bagi yang suka menulis itu mudah, apalagi yang suka membaca ya. Tapi kalau yang tidak bisa, tidak pernah, tidak tertarik dalam membuat tulisan agak susah ya teman-teman. Nah, itu yang kita bahas saat ini. Sekarang kita akan masuk pada
Oke, ini dia tajuk rencana. Kalau kalian lihat koran, itu tajuk rencana sama ada dapat diartikan sebagai teks editorial. Ya. Nah, teks editorial itu adalah sebuah artikel ya teman-teman. Dalam surat kabar yang berupa pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual yang sedang menjadi perbincangan hangat. Jadi dalam teks editorial ini ya, saat ini yang sedang viral, ada yang tahu apa itu? Yang sedang viral. Surat kabar itu ada juga surat kabar elektrik juga ya, seperti kalau kamu baca Line, beritanya Line ya, ataupun kompas.com, itu juga termasuk surat kabar online. Ada yang tahu teman-teman apa yang sedang viral saat ini? Ayo. Tidak tahu. Masa sih Vincent biasanya tahu? Winston? Benar nggak tahu, Bu? Tidak tahu, Bu. Yang saat ini sedang viral itu kan di mana ada petugas petugas Satpol PP ya kalau tidak salah, itu kejadian di daerah tertentu di mana mereka melakukan tindakan yang tidak baik ya, tidak salah memukul binatang sampai binatang itu mati. Terus apa lagi ya saat ini sedang viral? Iya, ini sekolah tatap muka terbatas ya, itu juga sudah mulai dicanangkan termasuk sekolah kita ya. Jadi sekarang kalau untuk kelas 10 itu hari Senin, kelas 11 hari Rabu, kelas 12-nya harusnya kalau misalnya ada pun hari Jumat. Ya. Begitu juga dengan tingkat SD dan SMP, itu bergiliran kelasnya juga. Oke. Itulah yang saat ini sedang benar-benar terbaru berita saat ini. Lalu tujuan teks editorial itu apa ya? Sorry, just struktur. Tujuan teks editorial itu adalah mengajak pembaca untuk berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Ya, jadi isu aktual, isu yang terkini, fakta ya teman-teman, bukan hoax. Ibu ke mute, Bu. Maaf. Oke, Ibu ulangi lagi. Tujuan editorial itu mengajak pembaca untuk berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Nah, lalu yang isu itu isu apa? Isu yang faktual, yang real, yang nyata, ya, yang ada di sekitar kita terutama. Ya. Lalu yang kedua memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, bagaimana pandangannya? Ya, opininya. Nah, kemarin itu sempat berbahagia ya. Ini adalah kado menyambut Hari Sumpah Pemuda bahwa Indonesia akhirnya menang setelah 19 tahun berlalu di ajang Thomas. Ya, luar biasa ya. Padahal dulu John Christie itu
sempat kalah ya ketika di Tokyo kemarin, tapi sekarang dia membuktikan dia menang ya. Tapi ada yang sempat agak ya, ternyata negara kita itu terkena sanksi. Jadi pada saat itu tidak dikibarkannya bendera merah putih. Ya, tapi tidak masalah. Yang terpenting adalah kita sebagai pemenangnya. Ya, karena kesalahan kita, maka kita semua berani bertanggung jawab dan menerimanya dengan legowo. Luar biasa loh, bangga sekali. Setelah 19 tahun loh teman-teman. Oke, lanjut lagi. Strukturnya, bagaimana struktur teks editorial ini? Ya, di dalam struktur editorial itu berisi satu pernyataan, ada pernyataan pendapat, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang kedua, argumentasi, bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Lalu yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Nah, ini termasuk kepada bagian penutup teks. Jadi ketika kamu membuat teks editorial, maka harus ada 3 struktur ini. 3 bagian ini. Dari pernyataan pendapat, argumentasi, buktinya ya. Jadi tidak hanya, oh katanya, tapi tidak ada buktinya. Ya. Lalu ada penegasan ulang pendapat. Itu di bagian penutup teks. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya, itu adalah kalimat retoris. Sebagai apa? Sebagai introspeksi diri atau sindiran. Atau memberikan saran, dukungan atau pesan kepada orang lain. Ya, teman-teman. Ini adalah, jadi sindiran ini tapi sindiran yang positif ya teman-teman ya, bukannya malah membuat orang menjadi patah hati. Jangan ya. Tapi melainkan kita harus mensupportnya. Oke. Lalu menggunakan verbia. Verbia, apa itu adverbia? Adverbia frekuentif. Sorry. Frekuentatif. Adverbia frekuentatif itu adalah menunjukkan tingkat kekerasan yang terjadi. Terjadinya sesuatu yang diterangkan. Jadi apa yang ditunjukkan di situ, ya. Jadi bisa tidak Bu? Misalnya gini, beritanya itu saat ini nih. Sekarang nih kita sudah masuk kepada musim hujan. Hari ini kalau kalian dengar di rumah ibu kebetulan ada di atas ya. Jadi suara hujan ini sangat kedengeran. Rintik-rintik hujannya, ya. Kita sudah memasuki bulan tahu? September, Oktober, November, Desember, kita sudah memasuki musim hujan, ya, teman-teman. Nah, makanya sebab itu jaga kondisi badan kita agar selalu tetap fit ya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi. Di sini ya. Konjungsi ini adalah kata sambung ya teman-teman. Contoh konjungsi temporal misalnya. Pertama, kedua, mula-mula, kemudian, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Ya, teman-teman. Lalu konjungsi penguatan. Misalnya,
bahkan, juga, selain itu, lagi pula. Lalu konjungsi penyebab. Sebab, karena itu, maka. Itulah konjungsi yang dapat kalian gunakan dalam kaidah kebahasaan teks editorial. Konjungsi temporal, konjungsi penguatan, dan konjungsi penyebab. Lalu menggunakan verba atau verba kata kerja dalam editorial. Ada verba material, ada verba rasional, ada verba mental. Nah, verba material itu menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Verba rasional itu berhubungannya intensitas satu dengan yang lain. Ya. Verba mental itu menunjukkan adanya persepsi. Ya. Jadi ada 3 verba yang bisa kalian gunakan, verba material, verba rasional, dan verba mental. Ya. Nah, ini dia. Oke, silakan coba Winston baca. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Oke, ini baru pengenalan isu, ya, yaitu atau tesis. Ini clue-nya ini kuncinya ini sedang membahas apa? Siapa yang tahu? Cheryl sedang membahas apa? Ini isunya tentang apa? Vaksin COVID-19. Pengembangan vaksin ya, bukan vaksinnya saja, tapi pengembangannya ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Sudah pengenalan isu. Nah, ini dia penyampaian pendapat atau argumentasi. Ya, argumen atau argumentasi. Oke, coba silakan. Jonathan baca. Namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi, apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Oke, ini adalah penyampaian pendapat atau argumen. Jadi nanti ketika kamu membuat teks editorial seperti ini ya, nama tesis, argumen, dan yang terakhir itu adalah biasanya kata penutupnya. Ya, jadi ini argumennya, ya kan? Ternyata ada masalah di sini tumpah tindih ya dengan Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, ini sudah mulai muncul masalah. Ya, nah silakan lanjutkan. Jason, Brian. Baca yang kedua ya, dari kedua. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test cepat COVID dan ventilator
konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama lembaga biologi molekuler Eichmann Institute. Sebetulnya pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Oke, bagus. Brian, anjingnya yang hilang itu ketemu lagi, Brian? Ini anjing baru. Oh, anjing baru. Bekirain yang hilang itu kembali lagi. Jangan-jangan udah diambil orang ya, Brian. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selain itu, ruang lingkup ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitas yang bahkan pemerintah saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Ya. Nah, ini penegasan ulangnya ya teman-teman. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Ya, nah itu dia penegasan ulangnya hanya berisi dari kesimpulan dari semua yang dibahas. Ya, baik karena waktu ini sudah habis teman-teman, jangan lupa untuk tugas yang minggu lalu yang